Wa qala radhiyallahu anhu, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlu syahawati bi syahawatihim minal ladzati wal halawah. Karena makanan itu ada makanan tubuh, ya makanan tubuh ya makanan, ada makanan rohani. Makanan rohani itu ibadah, zikir. Kira-kira kalau lidah kita sariawan, merotok sariawannya, enak nggak Pak makan? Nggak ada yang enak. Ya, atau sakit gigi, gusi, nggak ada yang enak. Atau tenggorokan, radang, nggak enak. Atau perut lagi. Jika ada penyakit-penyakit, maka terganggu, tidak menikmati makanan. Kalau kita melakukan kebaikan, tidak nikmat secara rohani, berarti banyak buat penyakit Pak kita. Ya. Saya melihat orang-orang yang ahlul ma'rifah itu baca qasidah saja nikmat, karena isinya nasihat, isinya nyebut nama Allah, isinya nyebut nama Nabi. Udah zikir mah, kita mah ngantuk Pak. Ya, mesti dipahami. Qasidah yang kita baca di situ itu semuanya isinya madaih, memuji Allah, memuji Rasul, nasihat-nasihat kita. Ya. Makanya itu diterjemahkan tuh. Ya. Agar paham. Gitu. Karena itu adalah gizi-gizi rohani itu. Kita tuh perlu nasihat. Kali diomong mah nanti kerasa dinasehatin, baca. Kali baca mah begini tegang sambil berqasidah. Sampai begitu cara orang sufi untuk masukin nur ke dalam jiwa tuh. Ya. Coba nafsu ngedenger lagu dangdut, bagaimana itu? Wah, yalah. Itu kan nafsu. Nah ini emang orang dunia aja yang punya hiburan, yang punya tasliyah. Makanya qasidah itu ada dua fungsinya, tasliyatul arwah, hiburan rohani, wa tasqilul adzwaq, mempertajam ya kesehatan rohani. Ya, itu qasidah. Sampai zikir diqasidahin. Ya Rabbana. Lah kalau mau baca doa ya Rabbana, lah kan gitu. Itu cuman nada doang doa. Ya, cuma nada doang doa. Udah jadi biasa. Ya. Maka sebetulnya sunnah itu, doa itu udah bukan kayak paket jadi enggak berubah-berubah. Ya, bukan. Doa itu tergantung hal dalam jiwanya. Nah ini kelezatan di dalam ibadah itu untuk rohani, kelezatan ya, di dalam maksiat itu kelezatan fisik tubuh. Ya. Orang melakukan kebaikan kalau hatinya bersih, lezat, nikmat. Sama nikmatnya orang ya menikmati syahwat, syahwat makan, syahwat dipuji, syahwat kedudukan, ya sama. Nah maka kata Al-Imam Al-Haddad, la yablughul abdu, seorang hamba tidak mencapai hakikatal iman. Artinya berarti iman itu punya marotib ya, punya tingkatan-tingkatan tuh.
mencapai kan, tek gitu. Hatta sehingga yajida dia mendapatkan fi muamalatil haqq, di dalam berinteraksi kepada Allah, melakukan taat, melakukan ibadah, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya sehingga dia merasakan apa? Kelezatan rohani, rasa di hati, ma yajidu, ya, sesuatu yang didapatkan oleh ahlu syahwat fi syahwatihim, di dalam syahwatnya, minal lazati wal halawa, dari kelezatan. Ya. Jika di dalam taat, di dalam melakukan ibadah tidak merasakan kelezatan, maka ada sariawan rohaninya tuh. Ya, atau saluran tenggorokannya itu radang. Ya. Orang demam aja ayam segitu enaknya dimakan. Enggak. Gitu. Nah, ketika sehat, jiwanya, hatinya enak berbuat baik kepada orang, enak beramal soleh, enak rasanya. Nah, maka tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat iman, melainkan dia merasakan kelezatan dan kemanisan di dalam berinteraksi kepada Allah. Ini kalau di dalam tasawuf merasakan kelezatan itu masih martabat, masih tingkatan, ya bukan tinggi tuh, paling enggak tangga itu aja kita dapat nanti. Ya. Karena kelezatan rohani itu memang ada pada orang yang dapat berinteraksi kepada Allah secara sempurna. Ya. Nah, sehingga mereka mengatakan la ya'rifuha illa man zaqaha. Ya, tidak dikenal, tidak bisa dijelaskan bagaimana rasanya kecuali orang yang merasakannya. Lau zaqaha al-mahjubun laqatalu, katanya, ya, kata Sidi Abdullah Al-Abbad, andaikan Allah buka saja kelezatannya itu diilustrasikan kepada sebuah ke dalam bentuk materi, orang akan berebut berdulu-dulu gitu, saking ya Allah rahasiakan di hati, ya Allah rahasiakan di hati. Itulah ma'rifat, dirahasiakan, artinya Allah taruhnya di hati. Cinta kepada Allah itu juga Allah taruhnya di hati yang tidak kelihatan. Kalau dibuka, orang berebut untuk itu. Nah, itu sebab ditutup. Kenapa? Karena bukan untuk itu ibadah itu, tapi untuk Allah. Kemudian, ya, karena sehat maka dia merasakan, dan itu namanya tajribah ruhiyah. Apa tajribah ruhiyah itu? Rasa pengalaman rohani dalam beribadah itu Allah yang beri. Ya, itu yang disebut tajalli. Ya, tajalli. Sabar itu juga anugerah dari Allah. Rasanya orang yang punya sabar dalam menghadapi musibah, rasanya juga Allah yang ngasih. Ya. Itu pemahaman besar bagi orang sufi itu. Ada 3, ya, dan itu sering kita ulang-ulang. Ada 3 itu pemahaman besar dalam tasawuf. Pertama, wujud makhluk kita manusia itu Allah yang ngasih, baik wujud jasadnya atau wujud rohaninya, yang namanya wujud di sini, yang kelihatan yang nggak kelihatan, Allah yang ngasih. Kedua, Allah turunkan sifat-sifat mulia ke dalam rohani, hidayah, taufik, iman, ilmu, makrifat, syuhud, yakin, muraqabah, sabar, syukur, ridha, Allah yang ngasih.
Rasa dari semua itu, dia memiliki semua sifat-sifat. Rasanya itu Allah yang ngasih. Sama dengan bentuk garam dengan asinnya itu, ya. Meskipun itu mulazamah, tetapi bukan berarti dia yang mengeluarkan asin. Allah. Mungkin garam ada, asinnya Allah cabut. Dan itu pemahaman besar, fikroh, ya, konsep terbesar bagi orang sufi untuk memahami makhluk ini. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, rasa yang dirasakan oleh hati, sedangkan hati tertutup, maka rasanya juga sulit untuk diungkapkan. Akhirnya kata mereka apa? Man dzaqa araf. Yang ngerasa itu yang tahu. Yang ngerasa itu yang tahu. Ya kalau nggak ngerasa nggak tahu.